Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Ini pukul setengah 9. Masih pagi dan masih enak banget gitu udaranya. Panas-panas juga ada dan dingin-dingin juga masih ada. Maksudnya panas-panas itu matahari sudah mulai hangat gitu ya di kulit. Kalau terkena kulit kita. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Nih saya lagi bener-bener nggak enak sekali rasanya badan saya ini, karena dari pagi itu duduk aja, belum bekerja, belum nyapu, belum beres-beres rumah. Saya lagi meriksa-meriksa itu Facebook saya mau nge-share itu ternyata saya keblokir. Halo semuanya, bagaimana? Mudah-mudahan sehat semuanya ya teman-teman ya. Nah, kalau badan lemes-lemes nih, saat ini saya merasakan hal yang seperti itu. Benar-benar lemes, mata saya ini kayaknya ngantuk banget, tapi saya nggak bisa tidur. Saya nggak suka tidur pagi. Walaupun ngantuk, malah saya minumin kopi nih. Terus rencana saya ini mau jalan-jalan nih, mau dari rumah ini jalan ke pasar gitu, supaya berkeringat, supaya badannya lancar, peredaran darah di badan ini supaya lancar gitu ya teman-teman ya. Nah, yuk siapa yang belum olahraga, yuk bareng yuk. Ini hari Jumat ya teman-teman ya, tanggal 17 ya, 17 Desember 2021. Kenapa saya kasih tanggal? Karena nanti sebentar lagi akan ganti tahun. Jadi biar saya tahu nih, oh ini tanggal sekian-sekian ya, saya lagi bikin vlog waktu itu. Nah, ini saya juga gula darah saya ini sekarang berapa, saya juga kurang tahu. Tapi terakhir kemarin itu diukur itu habis makan 147 teman-teman. Nah, karena saya sudah merasa rendah, gula darah saya sudah normal, jadi saya mulai sudah ngarbo-ngarbo lagi. Tapi efeknya pagi ini nih, saya merasakan mata saya ini berat, ngantuk aja. Ini ngantuknya karena gula darah tinggi, atau saya lagi kecapean karena memang 2 hari ini ada tamu. Ya nggak tahu deh, padahal tamunya juga nggak ngapa-ngapain. Saya juga nggak ngapa-ngapain, malah cuman jalan-jalan aja. Tapi itu juga bisa jadi ya, capek ya. Nah, kemudian ada yang ngechat tadi pagi, Bapak S. Usia Bapak ini 74 loh, hebat ya. Beliau itu sangat piawai, chat, ngetik segala macam itu bagus banget ininya. Kadang-kadang kan ada ya orang yang usia udah 60 aja udah nggak bisa nge-WA, itu ada kan. Nah, tapi Bapak ini benar-benar hebat, masih bisa nyupir Jakarta, Bandung, keluar kota masih bisa. Dan tadi pagi itu entah kenapa Bapak ini kaget karena gula darahnya jadi 200. Nah, di sini saya juga kaget, gak percaya karena Bapak S sudah berdiet. Cuman saya tanya, Bapak kemarin konsumsi apa seharian? Saya nanya begitu. Kemudian beliau jawab bahwa kemarin beliau makannya itu wortel siang. Kemudian sore sop wortel lagi. Dan yang lainnya ikan gitu, aman semua ya. Yang nggak aman tuh hanya wortel ya Pak. Jadi wortel itu sangat tinggi gulanya. Jadi untuk sementara bagi yang tinggi gulanya di skip aja ya, diganti buncis. Saya sendiri itu ngarbo-ngarbo tapi wortel masih saya skip. Tapi saya nasi kadang-kadang curi-curi. Tapi jangan ditiru ya, karena gula darah saya itu memang paling tinggi 197. Nah, oke teman-teman, saya kasih menu makan aja ya, 1 hari yang insya Allah aman buat siapa saja ini ya. Jadi pagi sarapan labu kuning 100 gram saja ya. Labu kuning 100 gram itu karbonya 7 ya teman-teman. Loh, 7 loh, sudah tinggi loh ya. Nah, nanti kalau misalnya kelewat karbonya dalam sehari lebih dari 20 gram, mari kita jalan aja ya, olahraga aja untuk membakar kelebihan gula itu ya.
Jadi teman-teman, olahraga itu sangat-sangat penting, pengaruhnya itu besar untuk membakar gula darah kita. Jadi memang wajib bagi orang diabetes, mau yang gulanya tinggi, apalagi yang gulanya masih rendah juga harus jalan kaki. Yang paling bagus itu memang olahraga kardio yang terus menerus tanpa berhenti. Kalau kita beres-beres rumah itu paling-paling nyapu berhenti, cuci piring berhenti gitu kan, jadi nggak terus menerus. Nah di sini tuh yang diharapkan olahraga yang bagus itu, yang disarankan itu yang terus menerus gitu loh, setengah jam tuh tanpa berhenti. Kalau Anda ke pasar nih 15 menit kemudian berhenti kan, kita berhenti di warung beli cabai lah, itu kurang ya, kurang bagus, kurang efektif. Jadi ya jalan dulu setengah jam sampai pasar. Kalau pasarnya deket ya diputer lah jalannya, muter ke jembatan 5, nah balik lagi gitu pas setengah jam, baru belanja-belanja, berhenti kan, kalau belanja berhenti, cabai berhenti, ikan berhenti gitu kan. Nah terus pulang lagi, kalau pulang terserah, nggak usah muter nggak apa-apa kan, yang penting sudah dapat 30 menit tadi di awal gitu ya teman-teman ya. Nah nanti habis jalan itu coba cek, itu saya jamin deh itu pasti turun. Memang itu sudah sudah prosesnya itu memang begitu. Kalau kita itu jalan kaki itu memang bisa membakar gula darah, bisa membakar kalori, bisa membakar karbohidrat gitu loh. Jadi kalau Anda merasa gula darah itu nggak mau turun padahal sudah diet ketat, tuh pasti ada kesalahan. Apakah Anda itu diabetes tipe 1 atau bagaimana gitu. Kalau Anda itu tipe 2 itu saya rasa pasti turun teman-teman ya. Dengan mensip karbo-karbo itu pasti turun. Nah sekarang kalau misalnya makannya sudah kayak gitu tadi ya, kayak Bapak S, tapi kenapa nggak mau turun? Coba dievaluasi kembali. Bawang merah, bawang putih itu juga tinggi loh teman-teman ya. Jadi harus dibatasi bagi yang gula darahnya itu bandel gitu, susah turun. Atau karena Anda itu sudah berpuluh-puluh tahun sakitnya, kemudian gulanya itu sudah tinggi dulu-dulunya. Nah pankreasnya itu sudah rusak, ya itu memang perlu proses ya. Nah karena saya sudah membuktikan sendiri nih, diri saya sendiri, saya usia juga sudah tua ya teman-teman ya, sudah 56 lebih saya itu. Nah itu saya makan diet skip karbo, itu 3 hari itu saya sudah langsung drop, langsung turun. Contohnya gimana nih, saya kemarin waktu itu pas bulan puasa sih ya, saya sahurnya itu kikil sama sayur hijau itu loh, daun singkong, beli aku di Padang ya karena nggak sempat masak. Terus minum kopi tawar sama santan, itu sahurnya. Kemudian bukonya juga gitu sama, skip karbo selama 2 hari ya, nggak sampai 3 hari teman-teman ya, beneran ini jujur saya. Itu gula darah puasa pagi bangun tidur ya, nggak langsung diukur ya. Jadi kalau Anda itu bangun tidurnya misalnya jam 7, itu tambah 3 jam baru boleh periksa. Karena pagi-pagi itu pasti badan itu pasti tinggi ininya, gula darahnya itu pasti tinggi walaupun Anda nggak makan apa-apa ya. Nah itu saya 81 loh, padahal cuma 2 hari, hampir 3 hari, 2 hari setengah saya diet ekstrim itu. Nah memang setiap tubuh itu beda ya teman-teman ya, nggak sama metabolismenya, lajunya masih bagus atau sudah lemah, itu juga berpengaruh. Nah makanya itu jalan kaki itu wajib ya, yang metabolismenya itu kurang bagus itu harus wajib. Kalau saya kadang-kadang juga nggak jalan kaki teman-teman ya, saya merasa masih bagus gitu ya. Jadi saya bersih-bersih rumah, berkebun itu jongkok berdiri gitu kan. Kalau berkebun ya nanam, kemudian jalan lagi ngambil pot ke sana kemari gitu, itu kan saya rasa masih kurang efektif, bagusan jalan kaki. Tapi itu saya juga bagi tubuh saya itu sudah cukup, sudah bagus gitu loh. Jadi setiap tubuh itu beda ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya saya langsung aja ya ngasih contoh buat 1 hari. Jadi pagi sarapan labu ya, labu. Kemudian kalau masih lapar boleh telur itu rendah karbo ya, boleh makan telur 2, tapi labunya 100 gram saja ya.
ditambahi santan yang rendah karbo itu santan kara atau santan instan merek yang lain-lain silahkan, tapi jangan yang bubuk ya, yang cair aja. Satu saset aja 65 ml itu loh, yang terkecil itu. Kalau misalnya nggak suka santan, kalian boleh pakai yogurt polos yang plain ya, yang tawar itu boleh ya, yogurt ya, itu rendah karbo. Atau susu almond. Nah, bagaimana seberapa susu almondnya? Susu almond juga nggak boleh banyak-banyak ya, 150 ml aja. UHT boleh 150 ml saja. Itu ya teman-teman ya, itu buat sarapan ya. Kemudian minum air yang banyak secukupnya, jam 10, jam 11 itu minum air. Pokoknya dalam satu hari itu paling minim itu 1,8 ya. Karena Anda tidak punya sakit apa-apa, hanya DM. Tapi kalau Anda ada masalah di ginjal itu beda lagi ya. Makanya saya buka kelas diet mentoring itu, karena tiap tubuh manusia itu beda. Jadi nggak langsung dihantam kromo aja, pokoknya sehari minum 2 liter atau 3 liter, ada juga ya yang ngomong begitu ya. Itu jangan, lihat-lihat kondisi tubuhnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi saya sekali lagi menjelaskan di sini, setiap tubuh itu beda, dan makanya itu saya buka diet mentoring, bimbingan menu makan apa saja yang aman bagi orang diabetes dengan segala gejala-gejalanya, komplikasinya itu nanti akan dibimbing secara intensif selama 1 bulan. Nah, itu ada biaya ya teman-teman ya. Nah, itu insya Allah dijamin ya, dalam 7 hari aja itu gula darah sudah normal, sudah turun. Kebanyakan tuh begitu. Kalau ada 1-2 yang susah, itu pasti ada hal-hal masalah lain di organ tubuhnya. Dan kalau ada yang komplikasi lain seperti kanker, jantung, pembengkakan, nah itu saya taruh di yang privat ya. Yang privat itu beda lagi ya, dibimbingnya lebih intensif. Kalian kalau ingin sembuh tuntas dari diabetes, monggo lihat nomor WA saya ya di deskripsi book, bisa tanya-tanya di situ, bisa ikut diet mentoring ya. Nah teman-teman, makan siang sekarang ya, kembali lagi menu makan siang, sayur bayam boleh, atau sayur sawi hijau, sawi putih, misalnya mau dilodeh, disantanin, santan yang encer, kemudian dikasih tahu tempe itu boleh. Jadi batasan makan tahu itu sekali maem sesaji itu boleh 150 kalau tahu, karena dia rendah karbo. Kalau tempe 50 aja, 50 gram ya, karena tempe itu lumayan agak tinggi. Kemudian ditambah hewani yang aman aja ya, ikan laut seperti kembung, salmon, ikan patin, ikan nila, mujair, bandeng dan lain-lain, semua ikan laut itu boleh. Kemudian ikan lautnya itu batasnya bisa sampai 200 gram ya. Kalau ada, ini untuk yang sehat ya, kalau orang yang ada masalah dengan ginjal itu dikurangin ya, dibatasi, dikurangin. Walaupun protein ikan itu aman, tetap harus dikurangin. Kemudian camilan sore, nah sayurannya tadi boleh 100 gram sampai 150 gram. Kira-kira itu kalau ditakar tuh semangkok bakso itu loh teman-teman. Nah kemudian jam makan camilan ya, camilan sore kembali bisa labu 100 gram. Mau dikukus, dimakan pakai kelapa 1 sendok makan aja. Mau kasih gula stevia boleh ya, jangan gula pasir, jangan gula merah, jangan gula aren, itu sama aja tinggi ya karbonya. Kemudian makan malam boleh disamain dengan siang, atau misalnya malam mau makan ketoprak boleh, tapi nggak pakai lontong, nggak pakai kerupuk ya, nggak pakai bihun. Itu semua tepung nanti di dalam tubuh menjadi gula ya. Itu teman-teman ya, itu sudah untuk 1 hari ya, itu contoh yang aman. Makanan yang rendah karbo, bahkan itu hampir benar-benar sangat rendah karbonya. Coba makan seperti itu 3 hari. Seperti itu plek boleh 3 hari ya, yang tidak punya komplikasi ginjal dan jantung.
boleh pakai itu 3 hari, cuman boleh diganti, misalnya sayurannya boleh diganti. Nah, sayuran yang tinggi karbo itu apa aja, itu jangan dikonsumsi ya, seperti nangka, jengkol, pete, kemudian oncom itu juga mengandung karbo ya teman-teman ya, boleh tapi mengandung karbo jadi terbatas. Yang paling bagus itu ya yang hijau, selada. Kalau nggak ada asam urat tinggi ya, selada, sawi hijau, bayam, apalagi itu yang hijau-hijau. Nah, kalau yang padat-padat seperti terong, itu semua terbatas. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin sembuh tuntas, cepat-cepat sembuh, segera normal gula darahnya, monggo ikuti diet mentoring bimbingan dari kami dan cari nomor saya di deskripsi book. Kemudian Anda bisa konsultasi dulu dan kemudian bisa gabung di grup WA saya. Semoga bermanfaat.